Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Hidayatullah. Saya dari kelas IF25F dengan nomor NIM 25416255201008. Di sini saya akan mencoba menjelaskan ulang tentang materi yang sudah saya pelajari di kelas, yaitu tentang struktur data. Ada 4 struktur data penting di dalam programmer. Yang pertama ada array, yang kedua ada hashmap, yang ketiga ada stack, dan yang keempat ada queue. Oke, kita masuk saja ke materi yang pertama. Untuk materi yang pertama itu ada array. Pengertian array. Array adalah sebuah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan nilai atau data dengan tipe yang sama dalam satu variabel yang disusun secara berurutan dan dapat diakses menggunakan indeks atau nomor urut. Karakteristik array sendiri, yang pertama dia memiliki indeks atau nomor urut, yaitu dimulai dari 0. Contohnya ada 40, 50, 60, 70 sampai 90. Nah, di 40 ini dia sebagai indeks 0 karena dimulai dari indeks 0. Yang kedua ada array ini bisa diawali dengan array kosong, jadi nggak harus berbentuk nilai ataupun data. Array bisa diawali dengan data kosong atau array yang kosong. Yang ketiga, isi dari array bisa kita manipulasi seperti menambahkan, mengurangi, mengubah, menghitung total, dan lain-lain. Di sini ada fitur-fitur array sendiri. Di antaranya ada event atau menambahkan elemen di akhir list, ada clear buat menghapus, ada copy untuk menyalin, dan lain sebagainya, sampai ke sort untuk mengurutkan list. Fitur-fitur ini sendiri bisa digunakan dalam program pengkodingan di Python. Lalu ada deklarasi array ya, contoh arraynya seperti ini, ada nama underscore array sama dengan jumlah elemen, atau contohnya absensi ini sebagai arraynya, dan nama-nama ini sebagai indeksnya, sebagai Naruto sebagai indeks 0, Sasuke indeks 1, dan sebagainya, dan sampai selesai. Untuk dianalogi nyatakan, array ini bisa disebut sebagai rak buku ataupun tempat menaruh barang sesuai tempatnya, seperti itu. Untuk yang kedua, materi yang kedua ada hashmap. Struktur data yang kedua ini struktur data yang bisa menyimpan pasangan menggunakan key value dan memungkinkan pencarian data secara cepat menggunakan fungsi hash. Hampir sama dengan array, namun perbedaan dari hashmap sendiri itu menggunakan key value atau kunci ya, kata kunci. Karakteristik dari hashmap sendiri, yang pertama dia setiap key dalam hashmap harus unik. Tidak boleh kunci yang sama, tidak boleh data yang sama dimasukkan, karena kalau dimasukkan data kembali
dengan data yang sama, itu nilainya akan tertimpa. Yang kedua, akses data lebih cepat dibanding array, karena dia menggunakan kata kunci ya. Nanti kita tinggal bisa mencari kata kunci yang kata kunci apa yang akan kita cari. Yang ketiga, tidak harus berurutan seperti array dalam menyusun isi. Di hashmap sendiri dia bisa memasukkan data secara acak dan kita bisa mencarinya secara lebih mudah itu menggunakan kata kunci. Untuk mengakses data dari hashmap sendiri, kalau array itu dimulai dari indeks 0 sampai seterusnya, sedangkan hashmap itu menggunakan kata kunci, jadi tidak usah berurutan. Seperti itu. Jika dianalogi nyatakan, hashmap itu bisa sebagai kamus gitu. Kita bisa mencari nama buah-buahan seperti apel, kita masukkan kata kunci apel, dia bisa muncul apel itu berwarna merah atau hijau gitu, dengan memasukkan kata kuncinya apel. Ataupun kita bisa mencari nomor handphone seseorang dengan menuliskan atau mencari nama orang yang akan kita cari, nomor handphonenya gitu. Contoh, kita masukkan kata kuncinya Aldi gitu, nanti nomor teleponnya akan muncul seperti itu. Untuk yang ketiga, kita ada materi yang ketiga, kita ada stack atau yang biasa menggunakan Livo ya, atau apa ya, yang biasa kita Livo atau less in first out. Struktur data stack secara sederhana juga merupakan bagian dari array. Hanya saja menerapkan konsep Livo less in first out. Ini elemen terakhir yang masuk akan menjadi yang pertama keluar. Ya, seperti antrian. Untuk operasi stack sendiri itu bisa menggunakan push atau bisa menambahkan data, pop untuk menghapus datanya, pick buat lihat data teratas, is empty atau is full untuk pengecekan kondisi. Jika dianalogi nyatakan, stack ini bisa untuk tumpukan cuci piring ataupun tumpukan baju gitu. Untuk materi selanjutnya itu ada queue. Pengertian queue ini, queue adalah struktur data yang mengikuti prinsip FIFO atau first in first out, yang berarti elemen yang pertama masukkan menjadi elemen yang pertama keluar juga. Dia yang pertama masuk, dia yang pertama keluar. Jika di analogi nyatakan, dia seperti antrian di kasir gitu. Siapa yang datang duluan, maka dialah yang akan dilayani secara duluan. Untuk operasi queue sendiri, operasi dasarnya dia menggunakan enq untuk tambahkan data ke belakang, untuk deq untuk menghapus data yang dari depan, pick atau front untuk lihat data terdepan, disempty atau useful untuk pengecekan. Oke, itu keempat materi yang saya coba rangkum, saya coba jelaskan. Di sini saya akan mencoba buat codingannya ya. Yang pertama ada array. Untuk array sendiri, angka ini adalah array-nya. Kita memiliki 5 data, indeks 0, indeks 1, indeks 2, dan seterusnya. Indeks ini tergabung dalam data angka, di mana angka ini sebagai array-nya.
Jika kita running, kita akan coba running. Ya, seperti ini. Dia akan berurutan sampai dia for nilai sama in angkanya menjadi jumlah keseluruhannya itu menjadi 150. Untuk hashmap sendiri, ini kita memasukkan kata kuncinya, nama Andi gitu ya, umurnya 20 tahun, kotanya berasal dari Lampung. Kita bisa memasukkan kata kuncinya nama atau umur, sehingga kita bisa mengetahui data diri dari si Andi tersebut. Jika kita running seperti ini, namanya Andi, umur, dia ini sudah ditambahkan atau sudah dirubah ya, jadi kotanya Lampung, pekerjaannya tadi ditambahkan mahasiswa. Jadi setelah perubahan dia akan menjadi seperti ini, nama Andi, umurnya 21, pekerjaannya mahasiswa. Untuk teks sendiri kita menggunakan event ya, karena ini termasuk array juga. Jika kita running, dia akan seperti ini. Nah, ini setelah di push, setelah ditambahkan ya, jika di running dia akan seperti ini ya. Ini ada total datanya, kita ada memiliki 3 data, 10, 20 sampai 30. Nah, ini data yang sudah di pop atau data terakhir dari data yang kita miliki itu ada di 30. Jadi stuck sekarang atau yang sekarang ini data kita tinggal memiliki dua data lagi, karena yang ini yang 30 sudah di pop, sisa yang 10 sama 20. Untuk elemen teratas, karena 20 lebih tinggi dari 10, maka 20 yang tampil seperti itu. Ini untuk codingan untuk queue. Kita coba running. Ini untuk queue. Data yang kita miliki ada 10, 20, 30, dan ini data yang di enqueue atau yang dihapus yang terdepan, karena ini prinsipnya seperti antrian. Jadi yang pertama dia yang dilayani duluan. Ini data yang kita miliki sekarang, dan ini elemen terdepan, karena ini seperti antrian ya, yang terdepan yang akan muncul gitu, yang duluan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan ulang materi yang sudah saya pelajari di kelas. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.